Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Natria Ardita dengan NIM 1900378. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai model ekonomi, pelaku ekonomi, perilaku konsumen, dan perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Apa itu model ekonomi? Jadi, model ekonomi merupakan hubungan antar pelaku ekonomi agar dapat mengetahui bagaimana arus kegiatan ekonomi yang berlangsung di masyarakat. Model di dalam ilmu ekonomi digambarkan melalui diagram arus melingkar. Apa itu diagram arus melingkar? Jadi, diagram arus melingkar merupakan gambar yang menunjukkan hubungan kegiatan antar pelaku ekonomi yang meliputi rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Diagram arus melingkar terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu diagram arus melingkar 2 sektor, yang kedua diagram arus melingkar 3 sektor, dan yang ketiga diagram arus melingkar 4 sektor. Yang pertama yaitu diagram arus melingkar 2 sektor yang merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ataupun perusahaan. Berikut merupakan bentuk diagram arus melingkar dari ekonomi 2 sektor. Kemudian yang kedua yaitu diagram arus melingkar 3 sektor yang merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, dan pemerintah. Berikut merupakan bentuk diagram arus melingkar dari ekonomi 3 sektor. Kemudian yang ketiga yaitu diagram arus melingkar 4 sektor yang merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Berikut merupakan bentuk diagram arus melingkar dari kegiatan ekonomi 4 sektor. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, dan distribusi. Pelaku ekonomi terdiri dari 4. Yang pertama yaitu ada rumah tangga, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada pemerintah, dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Yang pertama yaitu ada rumah tangga atau keluarga. Rumah tangga sebagai pelaku ekonomi berperan dalam kegiatan. Yang pertama yaitu ada kegiatan konsumsi yang meliputi makan, minum, menghuni rumah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kegiatan produksi yang meliputi menanam sayur, menjala ikan, dan membuat tempe. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan pertukaran yang meliputi membeli beras, menyewa rumah, dan membeli sepeda. Kemudian yang kedua ada perusahaan. Perusahaan yaitu menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kegiatan konsumsi, di mana perusahaan akan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya perusahaan angkutan, jasa penukaran uang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah sebagai pelaku ekonomi berperan sebagai yang pertama yaitu rumah tangga. Pemerintah sebagai rumah tangga melakukan kegiatan konsumsi seperti memakai peralatan kantor. Kemudian yang kedua yaitu sebagai tugas kepemerintahan, di mana pemerintah menyediakan prasarana umum. Dan yang ketiga, sebagai perusahaan, di mana pemerintah melakukan kegiatan investasi seperti membeli mesin-mesin dan peralatan. Dan yang keempat, ada masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi berperan dalam kegiatan yaitu yang pertama yaitu sebagai kegiatan konsumsi. Barang yang diekspor dari Indonesia dapat dilakukan baik oleh rumah tangga maupun pemerintah di luar negeri. Kemudian untuk yang kedua yaitu peran dalam kegiatan produksi, di mana menghasilkan barang dan jasa yang diimpor oleh Indonesia yang dapat dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah di luar negeri. Dan kemudian yang ketiga yaitu kegiatan investasi dilakukan oleh masyarakat luar negeri ke Indonesia atau dapat juga dilakukan oleh perusahaan swasta atau pemerintah negara asing.
Kemudian, kita akan membahas mengenai perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen menerangkan mengenai perilaku konsumen atau pembeli di dalam menggunakan dan membelanjakan pendapatan yang diperolehnya. Seorang konsumen harus membuat pilihan-pilihan, yaitu dengan menentukan jenis dan jumlah barang yang akan dibeli. Adapun analisis ekonomi tentang tingkah laku konsumen dalam membuat pilihan dapat dilihat dari dua pendekatan. Yang pertama yaitu ada pendekatan kardinal dan yang kedua ada pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal. Di dalam pendekatan kardinal, setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas karena setiap barang mempunyai kemampuan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan barang. Dengan kata lain, utilitas suatu barang atau jasa dapat diukur dengan satuan util. Di dalam pendekatan kardinal, konsumen berperilaku seperti hukum permintaan. Yang pertama yaitu mengenai nilai guna total. Keseluruhan jumlah nilai guna yang diperoleh seorang konsumen dalam mengonsumsi sejumlah barang tertentu. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai nilai guna marginal, di mana terdapat perubahan, baik itu pertambahan ataupun pengurangan nilai guna sebagai akibat dari perubahan konsumsi satu unit barang tertentu. Contohnya, nilai guna total dari mengkonsumsi 10 buah apel berarti keseluruhan jumlah nilai guna yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsi 10 apel tersebut. Adapun nilai guna marginal dari mengkonsumsi buah apel ke-10 adalah perubahan nilai guna yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsi buah apel yang ke-10 tersebut. Untuk lebih jelas, mari kita bahas mengenai contoh soal pendekatan kardinal dalam angka ataupun grafik. Dimisalkan, besarnya tingkat kepuasan yang diperoleh seorang konsumen dari mengonsumsi buah durian dalam satu hari sebagai berikut. Dari tabel tersebut dapat digambar sebuah grafik, yaitu sebagai berikut. Berikut merupakan contoh grafik nilai guna total dan nilai guna marginal. Yang kedua, ada pendekatan ordinal. Dalam pendekatan ordinal, utilitas suatu barang dan jasa tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui, dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang dan ataupun jasa. Adapun untuk analisis pendekatan ordinal meliputi dua macam kurva, yaitu yang pertama ada kurva kepuasan sama atau indiferen, dan yang kedua ada kurva garis anggaran. Kurva kepuasan sama atau indiferen merupakan suatu kurva yang menggambarkan berbagai gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya kepada konsumen. Kurva kepuasan yang sama menggambarkan keinginan konsumen untuk mengkonsumsi barang-barang dan tingkat kepuasan yang akan diperoleh dari mengkonsumsi barang-barang tersebut. Berikut merupakan contoh dari kurva kepuasan sama berdasarkan titik A, B, C, D, E, dan F yang menunjukkan berbagai gabungan makanan dan pakaian tersebut. Jika titik-titik itu dihubungkan, akan diperoleh suatu garis yang menunjukkan kurva kepuasan sama seperti tampak dalam gambar tersebut. Kurva garis anggaran. Kurva garis anggaran merupakan kurva yang menunjukkan kemampuan seorang konsumen untuk membeli barang ataupun jasa. Misalnya, seorang konsumen menganggarkan uang sebanyak 180.000 untuk membeli makanan dan pakaian. Harga pakaian yaitu 25.000 per satuan dan untuk harga makanan yaitu 10.000 per satuan. Kemudian dapat disusun daftar gabungan makanan dan minuman yang dapat dibeli oleh konsumen. Berikut merupakan daftar gabungan makanan dan minuman yang dapat dibeli oleh konsumen. Berdasarkan informasi yang ada pada tabel sebelumnya, dapat digambarkan kurva garis anggaran pengeluaran sebagai berikut. Dengan diketahuinya kurva kepuasan sama dan kurva garis anggaran pengeluaran, maka selanjutnya dapat ditunjukkan keadaan ketika konsumen akan mencapai tingkat kepuasan yang maksimum. Berikut merupakan contoh grafik ketika keadaan konsumen telah mencapai tingkat kepuasan yang maksimum. Dari gambar tersebut, terdapat titik E yang menunjukkan kombinasi makanan dan pakaian yang memberikan tingkat kepuasan yang maksimum kepada konsumen.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perilaku produsen. Perilaku produsen merupakan bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Di dalam perilaku produsen, kita akan mengenal istilah the law of diminishing marginal return. Hukum tersebut mengandung arti yaitu apabila satu macam faktor produksi ditambahkan terus-menerus penggunaannya, sedangkan faktor-faktor produksi lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan akibat ditambahnya tiap satuan faktor produksi tadi mula-mula akan meningkat, namun kemudian akan terus-menerus menurun. Di dalam perilaku produsen, terdapat konsep penting yang terkandung dalam hukum the law of diminishing marginal return, yaitu terdapat konsep produk marginal, yang merupakan tambahan hasil yang diakibatkan oleh ditambahkannya satu satuan faktor produksi dalam proses produksi. Adapun peningkatan produksi dengan salah satu faktor produksi yang tetap dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut. Dari tabel tersebut dapat digambarkan sebuah grafik keterbatasan peningkatan produksi. Dalam grafik, tampak bahwa produk total terus naik ketika digunakan jumlah tenaga kerja yang terus ditambah. Kemudian selanjutnya terdapat perilaku produsen yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Perilaku produsen yang mengutamakan kepentingan masyarakat ditunjukkan dengan tetap membangun demi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.